sudah ada di minggu keempat bulan Maret ya. Tanggal berapa Mbak Lala ya sekarang ya? Sekarang tanggal 28 Maret 2021. Oh iya ya. Tapi kok kita bawa ini sih? Ada apa sih ya? Kan sebentar lagi kita mau ngerayain Paskah, Mbak. Oh, mau ngerayain Paskah. Oh, aku tahu. Kalau nggak salah minggu hari ini Minggu Palma ya. Iya. Oh ya, Minggu Palma adik-adik dan kita pakai baju warna merah-merah kayak gini. Minggu depan kita udah merayakan Paskah loh adik-adik. Wah, senangnya. Dan Mas Bayu yang akan menemani kita, mengiringi pujian pada pagi hari ini. Oke, kita berdoa dulu aja Mbak Lala untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Silakan. Mari adik-adik kita awali sekolah minggu ini dengan berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Kami mengucap syukur kami bisa dikumpulkan di tempat ini dan Tuhan menyertai kami dan keluarga kami Tuhan. Kami akan memulai sekolah minggu ini, semoga Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Yes. Pagi hari ini kita juga sudah diberi kesempatan untuk menghirup udara bebas, masih pakai masker. Kita mau mengucapkan selamat pagi Bapak lewat nyanyian. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kita duduk dulu yuk. Mari kita duduk. Nah, pagi hari ini Mbak Lala kita juga akan membaca sabda kasih. Sabda kasihnya dari Mazmur 33 ayat yang ke-10. Coba adik-adik siapin dulu Alkitabnya ya. Mbak Lala juga siapin. Mana ya? Mana ya? HP-nya mana? Oke. Dari Mazmur 33 ayat 10. Nah, adik-adik kali ini pembacaan sabda kasih akan dipimpin oleh kakak pengasuh kita, namanya Kak Citra. Oke, kita dengarkan sama-sama ya Kak Citra. Mazmur pasal 33 ayat 10. Mazmur pasal 33 ayat 10. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin sabda Kristus. Biar lebih semangat, kita tepuk Yesus bersama-sama. Yuk, siap. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. 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 Yeay.
Asik. Kayaknya kita sudah bisa merasakan semangatnya adik-adik ya. Meski kita berjauhan, tapi semangatnya adik-adik luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan lagi nih, yuk kita nyanyi lagi satu lagu. Biar kita tuh tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai penolong kita itu selalu ada buat kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke hidup kita supaya kita juga bisa menjalani sekolah minggu ini dengan sukacita. Kita mau sama-sama pujikan Mari Masuk. Masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Ya Mbak Lala ya. Mari masuk, marilah masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Oke. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabda kasih, sudah menyanyi, Sudah bersemangat. sudah bersemangat. Wah, sekarang kita mau masuk persembahan ya Mbak Lala. Kita mau pujikan dari apa nih persembahannya? Pakai lagu apa ya? Kita akan pujikan persembahan ini dengan pujian persembahan kami. Oke, adik-adik bisa ngumpulin persembahan bareng orang tua ya. Oke. Persembahan kami. Sampai tepuk tangan boleh kok. Pada hari ini kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Biar lebih senang hati mempersembahkan pada Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya lagunya. Persembahan kami pada hari ini kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke. Mbak Lala, Ya. Mbak Diska mau ngetes adik-adik dalam berhitung. Pakai tepuk biasa, pakai tepuk tunggal, tepuk ganda. Kayaknya adik-adik ini harus diingetin lagi nih tepuk tunggalnya. Siap ya? Kalau tunggal berarti 1, kalau ganda berarti 2, oke, siap. Didengarkan baik-baik. Tepuk tunggal. Tunggal.
tunggal, ganda, 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 tunggal, ganda, temu Yesus, 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 oke, sip. Di pagi hari yang cerah ini, semoga cerah ya. Apakah di rumah adik-adik juga cerah? Semoga cerah ya, Lala ya. Iya. Ya, kita juga mau menaikkan doa syafaat. Nah, kali ini doa syafaatnya juga mau dipimpin oleh kakak-kakak pengasuh kita, adik-adik gitu. Jadi kita mau sama-sama masuk hadirat Tuhan ya lewat doa syafaat. Ada doa apa aja Mbak Lala? Kita ada doa bangsa Indonesia, gereja dan sekolah minggu. Ada untuk orang tua juga. Orang sakit dan belajar. Dan yang ketiga persembahan dan doa sebelum firman. Dan nanti ditutup dengan doa Bapa kami. Oke, yang sudah siap berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata. Oke, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah wabah pandemi corona kali ini, kiranya Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami tercinta. Semoga wabah kali ini segera mereda dan hilang dari dunia ini, sehingga kami bisa melanjutkan aktivitas kami kembali sedia kala. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di dunia, khususnya GKJ Ambarukmo. Semoga gereja kami tetap menjadi terang dan senantiasa mengabarkan firman-Mu. Mohon Engkau berkati gereja kami di tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di sini. Walaupun belum bisa berkumpul dengan teman kami untuk kebaktian dan melaksanakannya dari rumah kami masing-masing, tetapi kami bersemangat memuji nama-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih ya Bapak atas segala kasih sayang kedua orang tua kami kepada kami. Sekarang kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau berkati mereka sehingga mereka bisa tetap sehat selalu, dilancarkan dalam pekerjaannya, dan Engkau sertai mereka dalam segala aktivitasnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau mau angkat sakit penyakit mereka supaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tak lupa kami juga berdoa untuk studi belajar kami. Kiranya Engkau memberkati proses pembelajaran di masa pandemi saat ini. Berkatilah teman-teman kami yang mungkin akan menghadapi ujian. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya dilancarkan saat mengerjakan ujian dan dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan sedikit dari persembahan kami. Semoga apa yang kami kumpulkan bisa berguna bagi-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong sertailah kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu nanti dengan khusyuk ya Tuhan. Dan semoga firman yang akan kami dengarkan nanti bisa berguna bagi kami dan kami bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke.
Nah, sekarang waktu yang ditunggu-tunggu ya Mbak Lala, kita mau belajar firman Tuhan. Wah, temanya apa ya? Temanya penolong. Ada penolongnya. Iya, ada penolong. Siapa penolongnya kita itu? Siapa yuk? Ayo, betul. Salah. Oh, betul. Penolong kita adalah Tuhan. Temanya adalah Tuhan penolongku. Kita mau dipimpin oleh Bu Ria. Oke, kita dengerin sama-sama yuk khotbahnya apa. Kayaknya ada yang menarik juga ya Mbak. Nanti ada kejutan juga. Oh iya. Apa ya, Mbak? Pokoknya kita nanti lihat sama-sama kejutannya apa. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Budi sama Evander kemana ya? Kok belum terlihat? Atau lupa ya? Kalau hari ini sekolah minggu? Pagi Kak Nani. Nah, adik-adik, ada seorang anak bernama Budi. Ia anak yang tekun dan baik hati, tapi masih agak susah untuk berbicara di depan banyak orang. Sebenarnya, ia anak yang pandai. Hanya ketika harus berdiri di depan banyak orang, ia menjadi sangat minder. Badannya bisa gemetaran, keringat dingin, jantung berdegup kencang, bahkan kadang terasa seperti ingin buang air kecil. Wah, pagi Budi, kakak tunggu loh. Iya kak, tadi mampir dulu jemput temen. Oh begitu, ya sudah tidak apa-apa. Kamu jemput Evander enggak? Tadi ke rumahnya, kata ibunya sudah berangkat. Oh begitu, mungkin Evander masih di jalan, kita tunggu ya. Iya kak Nani. Kok belum terlihat ya? Mungkin mampir. Oh, itu Evander. Pagi Evander. Pagi Evander. Ya ke rumahmu loh. Ya maaf ya, tadi masih ketiduran. Maklum semalam lihat acara TV jadi ya tidurnya jadi larut malam dah. Oh, ini masih ngantuk. Oh begitu, ya sudah. Evander sama Budi sudah siap sekolah minggu ya? Siap. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau berdoa pembukaan. Nah, pada suatu hari ketika sekolah minggu, Budi diminta untuk memimpin doa di depan. Saat namanya disebut, Budi sangat kaget. Ia tidak menyangka ditunjuk untuk memimpin doa. Sebenarnya ketika di rumah, ia sudah terbiasa berdoa. Bahkan memimpin doa dalam ibadah keluarga. Tapi ini berbeda. Kali ini ia diminta untuk berdoa di depan guru sekolah minggu dan teman-temannya. Ini berat sekali untuknya. Hari ini yang tugas Budi ya? Siapa? Budi. Budi. Iya. Budi Wah, siap ya? tambah ngantuk nih. Oh, kok gitu Evander? Ayo, kita dukung Budi, Budi ya. Budi. Kok Budi sih? Iya, hari ini jadwalnya Budi. Besok yang tugas Evander minggu depan. Nah, Bisa enggak ya? hari nggak bisa. Kamu jangan gitu Evander. Evander, yuk kita dukung teman kita ya. Tidak boleh seperti itu. Semua perlu belajar karena berdoa itu kita mau berkomunikasi sama Tuhan. Jadi kalau ada teman yang mau belajar untuk berdoa, kita dukung. Tidak boleh kita mengejek. Begitu ya Evander? Ya Bu. Ya. Iki berdoa ya, kakak temani deh. Aduh, Tuhan, tolong Budi ya, bantu Budi
bisa ya. Tuhan, tolong. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh berkumpul di sini untuk sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, untuk melakukan hal baik kadang tidak mudah loh dan ada tantangannya. Seperti Budi, ia harus menerima ditertawakan teman-temannya karena refleks keterkejutannya diminta memimpin doa di depan teman-temannya. Tapi dia tidak menyerah dan memohon pertolongan Tuhan. Akhirnya dia bisa melakukannya. Budi percaya kalau Tuhanlah yang akan selalu menolongnya. Ya, puji Tuhan, untuk hari ini Budi sudah berani berdoa. Ya. Besok minggu depan tugasnya Evander ya. Hah? Saya Bu. Iya, Evander. Saya tugas. Pasti bisa deh. Kalau yang lain aja gimana Bu? Yang tugas besok Iya. Evander. Ya. Bisa enggak ya? Ya Bu. Ya. Bisa ya, coba nanti kita lihat teman kita tadi Budi. Dia awalnya tidak mau berdoa, tetapi dia punya keberanian untuk mau berdoa. Karena apa? Pentingnya berdoa supaya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik untuk kita. Nah, untuk Mas Evander, besok lagi kalau ada teman yang baru berdoa, tidak Ya. boleh diejek, tidak Hei. boleh dilecek, tetapi kita dukung supaya dia semakin berani untuk berdoa kepada Tuhan. Begitu ya Mas Evander. Siap, Komandan. Untuk Budi besok semakin berani ya untuk berdoa. Iya Kak Nani, karena Budi yakin Tuhan itu penolongku. Betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Budi, Hai, gimana? Maria. Gimana tadi waktu Budi sekolah minggu? Aduh Ma, masa Budi suruh berdoa? Loh, emang kenapa? Kan berdoa itu bagus, berdoa sama Tuhan Yesus. Kenapa? Budi kan belum begitu bisa Ma. Aduh, ih, anak mama ini loh. Kan kalau di rumah Budi selalu pimpin doa bareng-bareng. Tapi kan di depan mama papa, kalau di depan teman-teman kan malu. Budi sayang, Iya Ma. Budi percaya kan sama Tuhan Yesus? Iya Ma, Budi percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau Budi percaya, otomatis Budi juga harus bisa dan percaya kalau Budi itu mampu memimpin doa, nggak usah takut-takut, jadi harus anak yang berani. Iya Ma, nanti Budi berusaha untuk berani dan semangat. Bagus. Nah, itu baru anak mama dan anak Tuhan Yesus. Ole, anak Tuhan Yesus. Nah, mulai besok kalau Budi sekolah minggu sama teman-teman nih, terus diajak berdoa sama kakak pengasuh dan Budi jadi disuruh pimpin doa, nggak usah takut-takut lagi karena Budi memiliki Tuhan Yesus sebagai penolong Budi. Iya Ma. Jadi harus jadi anak yang berani ya. Iya Ma. Oke Budi, anak pinter. Terima kasih Mama. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi sebelum kita baca Alkitabnya,
adik-adik sudah melihat tentang panggung boneka. Di situ ada Budi, terus ada kakak pengasuh dan Evander. Nah, di situ menceritakan bahwa si Budi dia takut berdoa. Nah, di sini ada cerita tentang firman Tuhan di mana kita diberikan kisah supaya kita memiliki hati yang berani dan selalu setia membawa kedamaian. Nah, yuk kita buka Alkitabnya bareng-bareng ya. Kita siapkan bersama-sama. Adik-adik silahkan membuka Alkitabnya di kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Mari. Baik adik-adik, sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita bisa melihat di layar adik di rumah masing-masing. Di sini ada gambar, namanya Nabi Yesaya. Kita akan belajar pengertian nabi itu apa sih? Ada yang tahu? Nah, nabi adalah orang yang bekerja untuk Tuhan. Siapakah Yesaya itu? Yesaya diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Yesayahu, yang artinya keselamatan dari Allah. Yesaya ini berasal dari Yerusalem adik-adik. Nah, ayahnya adalah Amos. Nabi Yesaya ini adalah nabi yang sangat besar. Kenapa? Karena dia menulis di Alkitab yang paling panjang, paling tebal. Nah, daripada yang lain, Yesaya ini menuliskan kisah Allah paling banyak. Yesaya ada di Perjanjian Lama. Yesaya itu ternyata dia melayani Tuhan ketika dia umur 25 tahun. Ternyata masih muda ya, dia melayani Tuhan. Dia penuh setia melayani Tuhan. Adik-adik bisa lihat di gambar. Di sini ada dua gambar. Yang pertama, Yesaya berbicara dengan malaikat Tuhan. Dia bilang sama malaikat Tuhan, "Aku ini siapa?
aku itu bukan siapa-siapa, aku itu nggak layak melayani Tuhan, aku ini penuh dosa, aku nggak layak. Tetapi malaikat Tuhan meyakinkan Yesaya bahwa dia itu bisa melayani Tuhan, bahwa Yesaya itu yang ditunjuk Tuhan untuk melayani orang-orang yang tadinya tidak percaya sama Allah menjadi percaya. Di sini malaikat Tuhan membawa bara api, adik-adik. Coba dilihat, tangan malaikat itu membawa bara api yang sangat panas. Nah, lalu bara api itu didekatkan di bibir Yesaya. Nah, itu sebagai lambang penyucian, supaya Yesaya itu kuat, supaya Yesaya itu memiliki iman bahwa dia itu memiliki keberanian untuk menyampaikan kabar sukacita. Nah, sekarang kita lihat di sini Nabi Yesaya mencoba mendekati orang-orang yang tadinya tidak percaya sama Allah, tapi responnya malah marah-marah. Dia ditolak, terus dia dimarahi, dia mendapatkan hinaan, bahkan dia diejek sama orang-orang yang dia dekati. Tetapi Nabi Yesaya sangat baik, sangat sabar sekali, karena dia percaya dia memiliki Allah yang sangat hebat di hatinya. Yesaya ini berkarya selama 40 tahun, adik-adik. Ia mengingatkan bangsa Israel yang mulai tidak setia kepada Allah. Jika tidak, akan terjadi bencana besar. Nah, Yesaya ini ternyata dia mendapatkan penglihatan bahwa akan datang Mesias dari keturunan Isai. Makanya dia mau melayani Tuhan dengan setia. Gambaran bila Mesias datang itu ditulis di kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai 11. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita Yesaya, ternyata kita bisa belajar dari Nabi Yesaya. Yang pertama, Nabi Yesaya itu setia melayani Tuhan. Kita juga harus begitu, kita harus setia melayani Tuhan. Terus yang kedua, berani untuk memberikan kabar sukacita. Adik-adik bisa loh memberikan kabar sukacita itu melalui teman-teman adik di rumah, terus memberikan cerita kepada orang tua, bahkan semua yang ada di sekitar adik-adik bisa diberikan kabar sukacita. Adik-adik harus memiliki rasa keberanian seperti Nabi Yesaya. Yang ketiga, memiliki iman yang kuat seperti Nabi Yesaya. Ketika dia memberikan kabar sukacita kepada orang-orang, dia dihina, dia dimarahi, dia diejek, tetapi ya Nabi Yesaya memiliki iman yang kuat. Dia percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu melindungi dia. Tuhan Allah selalu menyertai kehidupannya. Nah, di sini Maria akan memberikan contohnya. Menjadi anak sekolah minggu itu harus berani bertugas memimpin doa, memimpin pujian, membaca Alkitab, mengedarkan kantong persembahan. Nah, Maria percaya di setiap hati adik-adik pasti rindu akan melayani Tuhan. Buktinya
ada beberapa adik-adik yang sudah mengirimkan doanya, mengirimkan membaca Alkitab, mengirimkan pujiannya untuk Tuhan Yesus. Itu termasuk anak-anak yang melayani Tuhan dengan setia. Teruskan melayani Tuhan setiap saat dan selalu percaya, memiliki iman yang kuat. Amin. Gimana adik-adik? Tadi setelah mendengarkan firman Tuhan, Mbak Ria percaya adik-adik semakin berani dan semakin memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Baik adik-adik, mari kita berdoa penutup. Sikap yang berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat luar biasa bagi kami semua. Kami diajarkan untuk menjadi anak yang berani, anak yang selalu setia melayani Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, jadikan kami menjadi terang dan garam di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi adik-adik kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Keren banget. Tadi ada siapa aja ya? Tokohnya ada Budi, ada Evander, ada guru sekolah minggu. Namanya itu Bu Nani. Itu. Tadi siapa yang dibully? Ayo. Siapa Lala? Budi. Budi. Kira-kira kalau kita dibully itu perasaannya gimana sih adik-adik? Sedih ya? Pasti ya, sedih ya Mbak Lala kalau ngelakuin sesuatu tuh jadi nggak semangat gitu. Tapi terus habis itu tadi di akhir ternyata Budi bisa berani berdoa ya. Iya. Kira-kira ditolong siapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya Mas Bayu? Tadi kayaknya dia nolong nggak Rizka? Ada. Siapa? Ada. Bu Guru Pak ya? Bu Guru ya? Bu Guru sekolah minggunya tuh. Ngasih semangat ya supaya itu. bisa berdoa ya. Bisa berdoa, Wah, makanya, keren banget. Iya, Budi jadi berani toh. Berani untuk berdoa, nggak minder lagi, nggak dibully, malah berteman sama semuanya jadinya ya. Iya, Luar keren. biasa. Tapi pasti juga yang menolong Bu Guru sekolah minggu untuk menyemangati Budi itu juga ada Tuhan ya, Tuhan Yesus. Nah itu adik-adik. Tuhan sebagai perantara. Wow. Iya toh. Untuk iya menolong juga, Budi, betul. tapi lewat Bu itu guru sekolah minggu Oh tadi, Bu iya, Nani tadi. betul, luar biasa. Kita tepuk tangan yuk buat semuanya teman-teman kita tadi, luar biasa. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ya sekolah minggunya. Iya. Tapi ada aktivitas loh khusus spesial banget untuk hari Minggu ini yang dikumpulin minggu depan. Nah, dikumpulinnya adalah berupa telur. Wah, mau apa lagi kita? Kita mau ngerayain Paskah bareng-bareng adik-adik. Nah, aktivitasnya adik-adik silahkan menghias telur yang udah mateng. Wah, telur yang udah mateng, telur ayam boleh, telur bebek boleh. Telur onta boleh nggak? Telur onta, nyarinya di mana Mas Bayu? Ya? Kalau ada sih boleh, nggak apa-apa, boleh. Yang penting jangan telur puyuh ya Mas. Nanti kecil banget. Iya, kecil banget. Ya, pokoknya menghias telur. Adik-adik boleh menghiasnya bersama papa, mama, kakak, adik, simbah putri, simbah kakung, om, tante, semuanya keluarga ya, keluarga besar boleh ikut menghias telur. Nanti telurnya difoto nih kalau udah jadi ya hiasannya. Udah jadi difoto. Dan dari hari Minggu itu besok tanggal 28 Maret sampai hari Sabtu tanggal berapa? 2. Bukan 1 ya. Berapa sih? 3, sorry. Tanggal 3 April karena hari Minggu tanggal 4 April Paskahnya. Nah, tanggal 3 April dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 3 April adik-adik boleh mengumpulkannya ke gereja, boleh ke gereja Indo atau ke gereja Nologaten gitu ya. Nanti kakak-kakak juga boleh dihubungi, Kak, aku mau ngumpulin hasil karya telur Paskah nih. Nah, kami akan menerimanya gitu adik-adik setiap jam kantor gereja dari pagi sampai sore, biasanya jam 5. Nah, nanti yang terbaik kita kumpulin nih juaranya, ada juara 1 sampai 3.
Pokoknya ada harus buat yang bagus ya. Terserah nanti boleh pakai tanaman-tanaman boleh pakai kertas lipat boleh, kertas scrap boleh, apapun semenarik mungkin. Betul banget. Pokoknya kita mau merayakan Paskah dengan sukacita. Mbak Rizka. Iya. Itu kan nanti telurnya difoto, dikumpulin. Nah, fotonya itu sama kita nggak? Sama kita yang membuat nggak itu nanti? Iya dong. Wah, itu iya juga ya. Betul, bagus. Kita Jadi nanti membuat, terus foto. kita sambil megang telurnya itu, Yes, betul. Wah, bagus banget itu. Sambil ceria gitu sih, senyum Pepsodent. Aduh malah promo. Ya. Baik, pokoknya sekeren mungkin. Diupload di IG atau di WhatsApp atau di mana? WhatsApp aja. Dikirimin ke kakak-kakak. Gitu Nanti kakak-kakak yang akan upload ke IG. Ke IG-nya Komisi Anak GKJ Ambaruk Mall. Tapi siapa tahu mau di story di IG itu boleh. Di tag nanti. Di tag boleh. Onak ya IG-nya. Komisi Anak ya Jember. Komisi Anak. Wah, bagus sekali. Bener ini usulannya Mas Bayu ya. Luar biasa Mas Luar Bayu. biasa, adik-adik. Biar semuanya tuh merasakan semangat Paskah. Wah. Oh iya. Satu lagi adik-adik. Di hari Paskah besok tanggal 4 April 2021 kita mau sama-sama ngerayain Paskah nih lewat Google Meet. Nah, adik-adik nanti kami akan bagikan linknya lewat papa mama, lewat keluarga. Jadi kita mau Paskah bareng-bareng jam 10 pagi. Oke, stay tune. Pokoknya dipantengin aja. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai ya tadi ya. Kita mau apa Mbak Lala? Pengakuan iman rasuli ya? Iya, sekarang kita udah di penghujung sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri adik-adik untuk pengakuan iman rasuli. Ya. Nah, sudah berdiri? Yuk, dengan sikap siap, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta kita, Pak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Kami persilahkan Pak Pur. Anak-anak, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa di surga dan Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah pada anak-anak, para orang tua, dan pengasuh kebaktian anak. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Pur atas berkatnya yang sudah diberikan. Untuk di akhir sekolah minggu ini kita nyanyiin pujian tiap langkahku. Oke, dengan semangat ya adik-adik. Masih tetap berdiri. Yang pakai daun palma boleh sampai dilambai-lambaikan. Hehehe. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Hatiku
pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan di Minggu Paskah. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Komisi anak dikasih bermo Mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan. Semoga sehat selalu.